Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang kami hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Aisadi, yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ustaz Alison, yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ustaz Mahar, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Madinah Bapak Ustaz Dewan Setiawan, yang kami hormati Bapak RT 05 Bapak Luki Gunawan, dan stafnya yang kami hormati pengurus RT 15, dan stafnya yang kami hormati pengurus RT 4 dan stafnya, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja jamaah Masjid Al-Madinah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah saya panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, kasih sayang dan pertolongan Allah. Kita masih diberikan banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan saum atau puasa di bulan Ramadan ini dan tarawih di malam hari. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, rahmatan lil alamin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita yang berada di tempat mulia ini insya Allah mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Al-Madinah cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari Minggu sore ini RT 05, RT saya yang di Bupati Gunawan berkesempatan mengadakan bukber buka puasa bersama di Masjid yang kita cintai ini. Semoga apa yang kami sajikan dan hidangkan ini, baik dari acara dan hidangan lainnya, dapat diterima bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Baik, kami bacakan sunnah acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi Ananda Fadil dan Ananda Emir, yang ketiga sambutan kedua RT 05 Bapak Luki Gunawan, yang keempat tausiah dan doa berbuka oleh Bapak Ustaz Dewan Setiawan, 5 penutup buka bersama.
Baik, kita mulai acara pertama Bapak Ibu sekalian, yaitu pembacaan kalam ilahi oleh adik kita Ananda Fadil dan Ananda Edith. Padanya kami persilakan. Deket ya, biar suaranya. Biar suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatta'a khairan fahuwa khairun lahu wa asluhu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib diganti sebanyak hari yang tidak berpuasa pada hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan rela hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu bersabar. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai kehidupan itu dan perbedaan antara yang benar dan yang benar. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasa. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kamu dan Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan jalanannya dan menanggungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yaitu sambutan Ketua RT 05 Bapak Gunawan, Bapak Gunawan dan persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu asrofal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji berserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, khususnya pada sore ini kita masih diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabatnya, pengikutnya, umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat dia dan kiamat nanti. Pada yang terhormat Bapak Guru kita Bapak Ustaz Alisadi, pada yang terhormat Bapak Guru kita Bapak Ustaz Enson, kepada yang terhormat Bapak Guru kita Bapak Ustaz Mahar, kepada yang terhormat Bapak RT 015 serta jajarannya, kepada yang terhormat Bapak Ketua RT 016 beserta jajarannya, kepada bapak-bapak yang saya hormati dan kepada ibu-ibu yang saya muliakan. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh panitia acara buka puasa sore ini yang dengan semangat, antusias membagi tugas-tugasnya sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Saya selaku Ketua RT 015 sekaligus penanggung jawab mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh para hadirin yang dengan ikhlas meringankan waktunya untuk hadir acara ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dengan ada acara ini kita menyatukan seluruh warga Bromo sekaligus jamaah Al-Madinah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih di cuaca yang begitu mendung ya, mendung sehingga tetap acara ini berjalan dengan lancar. Dan saya mohon maaf kepada seluruh hadirin kalau memang gangguan atau hidangan minimal yang kurang berkenan di hati bapak-bapak semua. Saya selaku seluruh panitia mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, sambutan dari saya yang mungkin saya biasa untuk sambutan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak yang berkenan. Untuk berikutnya tausiah dan doa berbuka oleh Bapak Ustaz Setiawan. Pada Bapak Ustaz Setiawan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat pada guru kita Bapak Ustaz Alisadi, yang terhormat Ustaz Enson, yang terhormat guru kita Ustaz Mahar Asamsi, yang terhormat Bapak Ketua RT 05, Bapak Ketua RT 15 dan Ketua RT 16 beserta jajarannya yang kami hormati, dan juga anggota PKM Masjid Al-Madinah yang tercintai. Yang terhormat dan kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian Al-Madinah di Blok Kolima ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berkenan
mengumpulkan kita pada sore hari ini dalam rangka acara berbuka bersama yang kebetulan pada saat ini yang mendapat jatah adalah RT 05. Salawat dan salam semoga tercurah selalu pada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta sahabat-sahabatnya, dan juga semoga kita yang hadir pada sore hari ini mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga adik-adik sekalian, mungkin saya di sini hanya memberikan sharing aja ya. Sharing tentang pengalaman saat saya meruqyah. Saya pernah meruqyah sebuah keluarga yang masih baru, kita mungkin 4 tahun menikah. Jadi sebelumnya mereka selalu mendapat sakit, terutama dari pihak perempuannya. Sakit di sini seperti yang sakit wajah, mungkin sakit kepala, mungkin sakit perut, bahkan sampai sakit vertigo. Tapi setelah dicek di bidan di rumah sakit, dokternya menyatakan bahwa tidak ada apa-apa yang mengganggu. Bahkan sampai di MRI pun tidak ada penyakit yang ada di tubuh seorang istri tersebut. Dan sakitnya ini semakin lama semakin bertambah parah saat istrinya ini mengandung anak yang pertama. Jadi saat kehamilan kedua, ketiga, keempat sering ada kontraksi, jadi perutnya berguncang. Dan lagi-lagi saat di USG itu nggak ada sakit yang diderita, nggak ada penyakit yang ada di situ. Bahkan dokter pun juga heran kenapa seperti itu. Karena mereka berdua itu orangnya logis, maksudnya kami positifnya aja, dan mereka tidak percaya adanya gangguan goib atau secara secara gangguan metafisik atau gangguan sihir ya. Mereka logika aja. Nah, setelah anak mereka lahir, sebelum ini saat akan melahirkan anak yang pertama ini, harusnya usia kandungan itu 35 minggu. Tapi dokter tahunya usia kandungan itu 37 minggu. Jadi sudah saat melahirkan. Padahal bisa saat melahirkan. Jadi sampai sama dokter itu akhirnya disesar karena tidak ada tanda-tanda untuk melahirkan. Namun anehnya setelah melahirkan, setelah disesar sama dokternya juga bingung. Ini kenapa ya tidak ada penyakit kista, tidak ada penyakit kandungan, tapi harusnya itu bisa lahir normal. Harusnya tinggal meluncur aja kata dokternya. Tapi saat ini seperti ada yang menghalangi. Dan setelahnya, alhamdulillah anaknya lahir dengan selamat. Dan setelah melahirkan itu, karena mungkin fisik seorang ibu yang menyusui, mungkin kurang tidur, ada lagi penyakit yang diderita saat ibu tersebut. Jadi kepalanya seperti dipaku gitu. Jadi sakit yang teramat sangat, mau minum obat yang paling dosisnya paling besar pun dia tidak ada pengaruhnya. Nah, ada atas saran seseorang, ini mungkin ada penyakit non medis yang banyak derita. Akhirnya beliau diruqyah. Dan saat
apa saat dirukyah tersebut memang beliau reaksinya muka-muka, perutnya sakit, kepalanya pusing, bahkan sampai setelah dirukyah itu beliau buka di muka itu ada beberapa helai rambut. Dan bukan hanya itu aja, sang suami pun juga merasakan hal yang sama. Jadi pada intinya kedua orang tersebut ternyata terkena sihir. Cuma di sini belum ketahuan siapa yang mengirimnya. Nah, setelah beberapa kali dilakukan rukyah, dari hasil wawancara, jadi selain apa yang diderita itu, sihir itu bisa identifikasi dari hal-hal yang terjadi di rumah tersebut. Misalnya banyak kecoa yang keluar seperti ini, kayak disebar gitu. Padahal sebelumnya dia itu pengontrak sebelumnya itu nggak ada komentar tentang kecoa. Kecoa keluar banyak banget dari kamar mandi. Terus yang kedua, cicak juga banyak. Dan yang ketiganya juga banyak cacing-cacing yang keluar dari lantai. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah dan agak mendiam, tapi untuk sementara waktu saja, cuma mungkin sebulan. Tapi sesudahnya sakit lagi. Akhirnya disarankan untuk merendahkan rumahnya, karena biasanya sihir itu selain menyerang orang tersebut juga dikirim ke rumahnya, jadi berupa pukul-pukul. Dan setelah dirukyah, alhamdulillah beliau menemukan yang semacam kayak potongan kain kafan yang dia merasa itu bukan miliknya. Potongan kain kafan, ada benang-benang seperti dijalin seperti itu yang. Dan setelah beberapa kali sesi rukyah, ya alhamdulillah ada perubahan. Dan saat dirukyah itu, anehnya antara istri dan suaminya itu saat dirukyah dia terbayang wajah mertuanya dari bentuknya yang biasa normal, akhirnya menjadi semacam kayak nenek-nenek lampu gitu, menakutkan. Dan setelah kita perdalam, dan ternyata memang sebenarnya permasalahan mereka itu, pernikahannya itu bermasalah. Jadi dari orang tua yang laki-laki ini, beliau tidak setuju anaknya menikah dengan sang istri yang sekarang ini. Ada kemungkinan besar ya karena anak laki-lakinya itu kan masih berjaga penting, sedangkan istri yang dinikahi sekarang ini orang janda yang beranak satu. Jadi ada keinginan dari orang tua laki-laki tersebut ingin memisahkan antara seorang suami dan istri yang sudah menikah sah secara agama maupun secara hukum nasional. Jadi kita sarankan ya harus banyak-banyak minta maaf kepada orang tuanya apabila memang pernikahan itu nyakitin hati orang tuanya. Soalnya namanya sihir itu tidak akan berhenti saat orang yang mengirimnya tidak berhijrah, karena hatinya masih dipenuhi dengan dendam, hatinya penuhi dengan kebencian. Jadi kita sarankan coba minta maaf kepada kedua orang tuanya, kepada mertuanya, didoakan mereka agar hatinya dilembutkan. Alhamdulillah
sampai sekarang sih sebenarnya masih mediasi ya, karena orang tuanya masih tetap ingin memisahkan. Cuman kalau di secara langsung dikonfirmasi secara langsung mereka akan menolak. Tapi dari tanda-tanda yang telah ditambahkan saat dirukyah, misalnya yang tadi saat dirukyah nampaknya ibu bapaknya, dan saat kesurupan pun jin yang ada di tubuh sang istri itu menunjuknya dia yang ibunya, walaupun di sini kita tidak bisa ngambil 100% perkataan jinnya karena banyak mereka itu berbohong. Bahkan saat sang anak itu menghindari bertemu dengan kedua orang tuanya, kadang-kadang mereka telepon. Nah, saat telepon itu saya katakan bisa terkirim lewat suara tuh. Kami itu sakit. Jadi antara kita ingin berbakti sama orang tua dan tidak ingin menyakiti orang tua, kadang-kadang kita itu takut kalau kita menerima teleponnya nanti dikirim lagi. Jadi apa yang bisa kita ambil ibrah atau pelajaran dari kisah ini? Jadi yang kita bisa ambil ibrahnya, saat seseorang lelaki atau perempuan, seorang anak ingin menikah dengan calon pasangan hidupnya, baiknya meminta dengan sangat keridhaan kedua orang tuanya, meminta izin agar jangan sampai calon kita itu tidak cocok dengan orang tua kita, karena juga ridho orang tua adalah untuk kebaikan kita juga. Dan juga untuk orang tua, saat seorang anak ingin meminta izin kepada mereka, harusnya kita juga berhusnuzon bahwa apa yang sudah jadi pilihan anaknya itu yang terbaik buat mereka. Kita sebagai orang tua yang bisa mendoakan selama mereka itu beriman kepada Allah. Kalau perempuan mereka menutup aurat dengan benar, harusnya tidak ada alasan untuk sebagai orang tua itu menolak pilihan anaknya, ya, karena itu kan pilihan mereka. Makanya sebagai orang tua yang baik harusnya bisa mendoakan dan juga memberi arahan kepada anak-anak kita yang akan menikah. Jangan sampai ibu kita, anak-anak kita seakan-akan dikuasai oleh istrinya. Bapak dan Ibu, anak-anak sekalian, mungkin banyak sekali kisah atau kejadian yang pernah saya alami tentang rukyah ini, ya, berhubungan dengan hubungan anak dan istri, hubungan mertua dan mantu, hubungan antar tetangga. Bahkan pernah ada juga seorang tetangga, mungkin karena dia sukses ya, dia tinggal di satu komplek perumahan kecil gitu. Karena dia itu sering membantu orang kompleks itu, mungkin dia paling rajin ngasih donasi, memasangkan CCTV. Ada tetangga yang tak suka gitu. Jadi hatinya itu dengki saat orang itu bisa menolong tetangga lainnya. Akhirnya apa? Ya disingkir kayak gitu. Alhamdulillah senang. Niatnya kita sebagai orang ingin membantu tetangga yang lain, ingin bisa memudahkan warga yang lain. Ternyata kadang dilihat hal itu sebagai tidak baik. Karena apa? Ya karena hati kita itu bermasalah. Hati kita itu bermasalah.
Gimana tanda hati itu bermasalah? Saat kita melihat orang lain bahagia, hati kita sedih. Dan kita senang saat melihat orang lain itu sedih. Nah itu tanda-tandanya. Makanya banyak-banyaklah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi hati yang lapang, agar kita diberi hati yang lembut hingga bisa menerima kebenaran, hingga bisa menerima keadaan yang ada di diri kita. Baik, mungkin dari saya cukup sekian ya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu jemaah sekalian, kita sampaikan kepada akhir dari acara yaitu untuk berkeluarga. Kami minta mohon secara berkorban tadi untuk memberikan doa berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya alhamdulillah teman sekalian, sambil menunggu waktu buka puasa, mari kita semua berdoa kepada Allah. Sebelumnya mari kita awali dari doa. Alhamdulillah wa ala kulli min al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita sama-sama kirim surat Fatihah buat orang tua kita atau orang tua. Silakan sebelum masuk sekalian. Lahul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa was'al rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah warzuqna tawbatan nasuha qabla al-maut. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Allahumma 'afina fi abdanina. Allahumma 'afina fi asma'ina. Allahumma 'afina fi absarina. La ilaha illa anta. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa siyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarru'ana wa takhasana wa tajudana wa tamam takshurna ya Allah ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dalam berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, udah. Jangan lupa bismillah dulu.